Rekan-rekan sahabat ide sejuk, pada sesi sebelumnya kita sudah ngobrol satu topik terkait dengan kenapa masyarakat etnik Lam Holot menggunakan gading sebagai mahar dalam perkawinan atau sebagai belis dalam perkawinan. Hari ini kita akan ngobrol satu topik yang penting terkait dengan sistem perkawinan tiga tungku atau tungku tiga yang dalam bahasa Lam Holot disebut dengan likat telok. Mengingat rekan-rekan yang mengikuti channel YouTube ini tidak hanya dari masyarakat etnik Lam Holot, maka saya memutuskan untuk membahas topik ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kalaupun masih ada teman-teman yang mengalami kesulitan untuk menangkap poin-poinnya, mohon bisa dicatat di kolom komentar, ataupun yang ingin bertanya lebih jauh tentang hal ini. Dan hari ini saya menggunakan gambar supaya membantu saya supaya menjelaskan topik ini, karena obrolan tentang sistem perkawinan tiga tungku ini kita perlu memberikan sedikit bantuan. Saya perlu bantuan sedikit untuk menjelaskan hal ini. Saya awali dengan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, ini kurang lebih kalau kita ngomong tentang tiga tungku, ini ada tungku 1 ya, ada tungku 2 dan ada tungku 3 gitu ya. Pemberian angka ini 1, 2, 3 itu tidak dalam pengertian bahwa ini nilai yang lebih tinggi atau ini nilai yang lebih tinggi, bukan. Jadi ini hanya sebagai tanda ya. Di atas tungku ini orang menyimpan wadah untuk memasak sesuatu. Jadi di bawahnya ada api, kayu api. Di sini ada kayu api, orang bakar. Kemudian di atas wadah, di atas tungku ini disimpan wadah untuk memasak sesuatu. Seandainya teman-teman, seandainya satu tungku ini saya keluarkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Di sini barang yang kita simpan dari bisa jatuh ya. Atau ini kita keluarkan, atau ini kita keluarkan, satu-satu kita keluarkan. 3 itu juga membantu keseimbangan ya, keseimbangan supaya barang di atas ini tidak jatuh. Oke. Lalu dalam urusan perkawinan, masyarakat etnik Lam Holot itu mereka menggunakan sistem ini, 3 tungku ini. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa walaupun orang berada dalam satu etnik Lam Holot ya, satu etnik Lam Holot, tetapi masing-masing kampung itu memiliki otonomi sendiri dalam urusan adat. Jadi kalau dalam masyarakat etnik Lam Holot itu kampung itu disebut dengan istilah lewo ya. Jadi masing-masing lewo itu dia memiliki otonomi sendiri untuk urusan-urusan adat. Sebagai contoh, kalau seorang pria dari lewo Balun menikah dengan seorang wanita dari lewo Tala misalnya, maka orang Balun akan bilang di Balun itu urusnya begini, aturannya begini. Di lewo Tala orang akan bilang, oh di lewo Tala itu urusnya begini. Jadi mereka akan bernegosiasi ya untuk mendapat kesepakatan. Jadi masing-masing lewo dalam urus ini, walaupun dalam etnik Lam Holot, tetap memiliki otonomi dalam urus lewonya masing-masing ya. Sekarang kita lihat gambar ini ada 3 tungku ya. Dan kalau dalam urusan perkawinan, saya memberikan ini kode untuk suku 1, ini suku 2, ini suku 3. Oke, sekarang kita lihat polanya. Dalam sistem perkawinan likat telok itu akan terjadi pertikahan ya. Jadi pria dari suku 1, pria akan menikah dengan wanita dari suku 2. Oke. Jadi pria dari suku 1 dia akan menikah dengan wanita dari suku 2.
Saya kasih anak panah. Ini sudah menjadi ketetapan. Jadi ketetapannya demikian, aturan demikian. Pria dari suku 2, ketentuannya adalah dia menikah dengan wanita dari suku 3. Oke. Jadi ketentuannya begitu. Lalu pria dari suku 3 itu dia akan menikah dengan wanita dari suku 1. Oke, ini pola perkawinan di Katalog. Sekarang kita lihat. Kita lihat di dalam suku 1, ya, suku 1, prianya menikah dengan wanita suku 2, tapi wanitanya dinikahi oleh pria dari suku 3. Pria dari suku 1 menikah dengan wanita dari suku 2, tapi wanita dari suku 1 itu dinikahi oleh pria dari suku 3. Sama juga dengan ini, ya. Pria dari suku 2 menikah dengan wanita dari suku 3. Oke. Tapi wanita dari suku 2 dinikahi oleh pria dari suku 1. Demikian pun yang ini. Jadi pria dari suku 3 menikahi wanita dari suku 1, tetapi wanita dari suku 3 itu dinikahi oleh pria dari suku 2. Teman-teman mungkin bertanya begini, kenapa aturannya harus begitu? Ya, kenapa aturan harus begitu? Jawabannya sederhana. Pertama, karena sudah ada perkawinan sebelumnya yang mengikuti pola ini. Pertama, kan sudah ada perkawinan sebelumnya yang mengikuti pola itu. Jadi, perkawinan-perkawinan selanjutnya itu hanya mengikuti pola yang sudah ada. Di dalam suku itu ada suku-suku yang boleh dinikahi, tapi ada suku yang tidak boleh dinikahi. Jadi pria tidak boleh menikah dari suku itu. Salah satu alasnya karena dalam sejarah kedatangan suku itu mereka itu datang bersamaan. Lewai Balong itu ada sejarah kedatangan suku-suku, ya. Dan dalam sejarah kedatangan suku-suku ada suku yang datang bersamaan. Jadi mereka gunakan satu perahu yang sama dalam sejarah kedatangan mereka. Nah, suku-suku ini dianggap sebagai suku saudara, sehingga disebut dengan suku Klekamatek. Suku Klekamatek adalah suku yang dianggap saudara, dan terhadap suku ini orang tidak boleh menikahi mereka. Oke. Sedangkan suku yang boleh dinikahi itu disebut dengan Murawana. Mura itu artinya benar, Mura itu yang benar, ya. Murawana itu artinya menikah dengan pilihan yang tepat. Karena apa? Karena sejak awal kedatangan suku, mereka sudah menentukan pasangan mereka dari suku mana. Oke. Hal lain adalah, teman-teman, kalau saya ngomong tentang suku, teman-teman jangan membayangkan seperti suku-suku di Papua, tapi suku dalam pengertian klan, ya. Sehingga kalau teman-teman datang ke Flores Timur misalnya, lalu teman-teman tanya misalnya, kenal tidak si John misalnya, oke, maka orang Flores Timur akan tanya, John siapa? Karena yang paling penting itu bukan John-nya, tetapi orang akan cek dari marga mana, dari klan mana dia itu. Kalau sudah tahu dari klan mana, orang bisa dengan mudah menebaknya. Karena masyarakat etnik Lam Holot umumnya itu dikenal berdasarkan marga atau nama belakangnya itu. Orang tahu ini asalnya mana. Oke. Sekarang kita lihat konsekuensi lanjutan, ya. Dari sistem perkawinan di Katalog ini, konsekuensi selanjutnya apa? Saya buka halaman berikut. Teman-teman jangan dulu merasa asing dengan istilah ini, dua istilah ini, Opu dan Belake, karena dua istilah ini nanti kita akan jelaskan secara sederhana dalam urusan ini. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa suku 1 itu hanya boleh menikah dengan wanita dari sini, dan pria dari sini hanya boleh menikah dengan wanita dari sini, dan pria dari sini hanya boleh menikah dengan wanita dari sini.
ya. Ini polanya sudah ada. Nah, konsekuensinya apa? Di dalam masyarakat etnik Lam Holot itu dikenal dua istilah penting. Satu namanya belake, satu namanya opu. Belake itu adalah ya, status yang melekat dalam diri anggota suku yang memberikan perempuan, artinya mengizinkan saudari mereka untuk dinikahi oleh pria dari suku lain. Jadi status itu melekat pada diri suku yang mengizinkan atau memberikan saudari mereka untuk dinikahi oleh pria dari suku lain. Nah, status itu melekat namanya belake. Sedangkan opu adalah status yang melekat dalam diri suku yang menikahi perempuan dari suku lain. Itu namanya opu, ya. Oke, kita lihat ini. Jadi ketika suku satu, pria dari suku satu menikahi wanita dari suku dua, maka relasi suku satu terhadap suku dua itu statusnya adalah suku dua itu menjadi belake karena suku dua ini memberikan atau mengizinkan perempuan atau saudari mereka dari suku dua untuk dinikahi oleh pria dari suku satu. Maka relasinya adalah suku satu ini menjadi opu karena mereka yang menikahi, sedangkan suku dua yang memberikan perempuan atau mengizinkan saudari mereka untuk dinikahi oleh pria dari suku satu itu mendapat status sebagai belake. Oke, sebagai belake. Demikian pun relasi antara suku 2 dan suku 3. Jadi suku 2 ya, karena prianya itu mereka yang menikahi wanita dari suku sini, maka suku 2 ini menjadi opu, sedangkan suku 3 itu menjadi belake karena mereka ini, suku ini mengizinkan perempuan atau saudari mereka untuk dinikahi oleh pria dari suku 2. Dalam relasi antara suku 3 dan suku 1, karena pria dari sini itu menikahi suku 1, maka status suku dari pria ini disebut opu terhadap ini sebagai belake mereka. Rekan-rekan sekalian bisa lihat di dalam diri satu suku, dia bisa menjadi belake, dia juga bisa menjadi opu, tergantung dengan siapa dia berelasi. Oke. Jadi suku 1 dia menjadi opu terhadap suku 2, tapi dengan suku 3 dia adalah belake. Sekarang kita lihat lagi. Ketika pernikahan terjadi, maka pria dari suku 1 bersama anggota suku mereka membawa sejumlah gading sebagaimana diminta oleh belake. Jadi pria di sini bawa gading ke sini untuk keluarga ini. Ya. Kemudian pria dari sini waktu menikah dengan wanita dari suku 3, dia juga bawa gading tuh sini. Nah, pria dari sini menikah dengan wanita dari sini, dia juga bawa gading tuh sini. Jadi kita lihat gading itu hanya berputar dalam suku-suku ini. Ya, gading. Jadi kalau orang tetap setia menikah dalam sistem itu, gading tidak akan keluar dari sistem ini. Jadi gading akan berputar antara ini saja. Sekarang saya perlu berikan sedikit penjelasan tambahan tentang belake dan opu. Rekan-rekan sekalian, di Bia Balun sebagai contoh, itu belake itu disapa dengan sebutan tuan belake. Jadi bagi orang Balun, tuan itu ada dua, tuan ala dan tuan belake. Sedangkan opu itu dipanggil dengan sebutan ana opu. Oke. Ana opu dalam pengertian begini. Ketika ada urusan dari urusan ada di suku 2, ya, dia akan meminta opunya ini untuk ngatur urus semua hal. Jadi ketika ada hajatan di suku 2, maka
opu dari suku 2 itu akan terlibat aktif mengurus apapun yang diminta oleh suku Blake. Opu harus standby. Misalnya suku 2 akan melakukan perlarikan dengan suku 3. Oke. Jadi dia harus membawa sejumlah gading ke sini. Dia harus membawa gading ke suku 3. Karena pria di sini bawa gading ke perempuan di sini. Ya, untuk wanita di sini, perempuan di sini. Yang bawa gading itu tidak dari suku mereka. Tapi dia akan perintahkan opu mereka ini. Kamu bawa gading. Jadi opu disuruh bawa gading untuk dibawa ke suku 3. Jadi opu itu standby ya. Opu itu selalu standby, apapun yang diminta oleh Blake dia nurut. Karena itu dia panggil Tuan Blake. Kami anak opu, dengar saja apa yang dikatakan Tuan Blake. Jadi tunduk dan patuh pada Tuan Blake. Yaitu seorang anak opu sangat menghormati Tuan Blake. Karena kalau Tuan Blake marah, itu bisa terjadi malapetaka. Nah, itu mereka yakin betul. Dalam urusan adat, ketika opu datang bertemu dengan Blake, mereka akan bilang, Tuan Blake yang kami hormati. Kami anak opu. Jadi mesti merendah di hadapan Tuan Blake. Jangan sampai membuat Tuan Blake marah. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuan Blake tersinggung. Itu tidak boleh. Karena ini adalah Blake mereka. Itu. Konsekuensi yang berikut. Yang ini. Oke. Sistem perkawinan di Katelau itu kemudian kita lihat bagaimana ada istilah ikan dan ayam. Kenapa ada istilah ikan dan kenapa ada istilah ayam? Ini masih berhubungan dengan soal Blake. Blake itu dalam urusan adat dia makan ayam. Sedangkan opu itu makan ikan. Jadi kalau misalnya ada urusan adat, kalau ada ayam di situ, orang bilang ayam Blake, itu opu tidak boleh sentuh. Artinya tidak boleh makan ayam itu. Ayam itu ayam dari mana? Apakah ayam itu dipelihara khusus? Tidak. Itu ayam yang tadi siang mungkin berkeliaran di jalan mungkin. Tapi ketika dalam urusan adat, ayam itu tiba-tiba menjadi sangat sakral. Dia mengalami semacam satu perubahan substansi yang luar biasa. Di ayam yang tadi itu yang keliaran di jalan itu. Kenapa demikian? Karena itu orang percaya. Masyarakat Lam Holot, khususnya masyarakat Tuvalu sangat percaya bahwa ayam itu sudah sakral. Kalau sudah omong adat, ayam itu sudah sakral. Dan ayam itu harus ayam jantan, tidak boleh ayam betina. Oke. Lalu dalam urusan adat maka ada istilah I dan ada istilah ini. I artinya ikan, ada ayam. Sehingga rekan-rekan sekalian, ketika suku 1 berurusan dengan suku 2, suku 2 ini akan makan ayam. Siapa yang bakar ayam itu? Suku 1 yang akan bakar ayam itu. Jadi Blake ini sangat menghormati sampai ayamnya pun itu suku opu yang siapkan, opu yang bakar untuk suku 2. Demikian pula suku 2 dan suku 3. Jadi kalau ada urusan hajatan di sini, maka suku 2 ini yang siap tenaga bakar ayam untuk pihak Blake yang makan. Demikian pun relasi antara suku 3 dan suku 1. Jadi ini polanya, konsekuensinya begitu. Lalu kalau ada hajatan dalam perkawinan, itu ada satu kebiasaan, yakni orang menari. Ya, di dalam masyarakat Tuvalu disebut sokasele. Sokasele artinya begini. Sokasele itu artinya orang menari, tapi menari dalam bentuk lingkaran. Ya. Menari dalam bentuk lingkaran. Kemudian di tengah itu, ya, orang yang berada di tengah itu adalah Blake. Jadi Blake yang soka, yang selen dia itu adalah opu-opunya. Selen mereka yang berada di pinggir-pinggir. Jadi kalau Blake menari dan dia menunduk ke bawah, itu opu yang lain harus menunduk juga ke bawah. Ini soka selen. Kalau ada perkawinan seperti itu dan ada tarian dan ada orang di tengah, nah dia itu Blake itu. Blake dan sekelilingnya itu opu semua, keliling dia.
Dan itu satu bentuk penghormatan, tidak hanya dalam urusan makan ayam, tidak hanya dalam urusan pengistimewaan pihak Blake, tapi juga dalam bentuk tarian itu. Jadi Blake itu posisinya sangat istimewa. Rekan-rekan sekalian, apakah ada masyarakat etnik Kalam Holot, khususnya di Balun, yang pernikahannya itu tidak menggunakan sistem ini? Artinya nikahnya terbalik. Apakah ada? Ada. Jadi harusnya dari suku sini ke suku sini, tapi pernikahan justru terbalik di sini. Harusnya dari satu ke dua, pria dari sini menikah dengan wanita dari sini, tapi ternyata terbalik. Pria dari sini justru menikah dengan wanita dari suku satu. Ada dan terjadi di masyarakat. Apakah itu berdampak secara sosial? Ya, dia berdampak karena akan kesulitan soal membahas tentang ini. Karena pernikahan dengan sudah diatur seperti ini, itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tadi saya katakan. Sampai ke belakang, sampai urusan ikan dan ayam. Jadi kalau seandainya dia menikah terbalik, maka hak istimewanya sebagai Blake itu kemudian dia menjadi opu, karena dia justru menikah dengan pria dari sini harus menikah dengan wanita dari sini. Jadi dia harusnya makan ayam terhadap suku satu, tapi yang terjadi adalah suku dua ini justru makan ikan. Oke, demikian pun dalam tarian Soka Selender itu harusnya dia berada di tengah ketika ada hajatan di sini, tapi dia justru berada di luar. Ya, jadi menikah terbalik dalam partian ini itu akan memiliki konsekuensi lanjutannya, karena ini sudah diatur polanya. Nah, ini sudah diatur polanya sehingga ketika mengubah bagian ini, maka dia seperti efek domino gitu ya. Semua yang ke belakang itu akan berubah. Rekan-rekan sekalian, sistem perkawinan di Katelo itu memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama tentu dia mengatur soal perkawinan dalam masyarakat etnik Kalam Holot. Ya. Terus yang kedua fungsinya tadi itu adalah dia mengatur supaya gading yang dipakai sebagai mahar itu dia hanya berputar di dalam suku itu saja, dan gading itu tidak akan punah, dalam pengertian tidak akan hilang. Ya, dia hanya berputar dalam suku itu saja. Nah, poin yang ketiga adalah menurut saya ini lebih politis. Sekarang kita lihat ya. Kenapa saya katakan lebih politis? Karena begini, khusus untuk relasi antara Opu dan Blake. Jadi teman-teman sekalian, dengan adanya sistem perkawinan di Katelo, itu dia mengontrol kekuasaan dari Blake. Dia kontrol betul kekuasaan Blake. Blake walaupun mendapat hak istimewa terhadap Opu, tapi dia tidak bisa sewenang-wenang terhadap Opu. Sebagai contoh, ketika pihak Blake menuntut gading dalam jumlah tertentu, sedangkan suku Opu tidak bisa menuntut itu, maka mereka harus bernegosiasi. Oke. Tapi kalau Blake keras kepala misalnya, bilang oke. Jadi mereka harus bernegosiasi. Nah, cara negosiasinya adalah pihak Blake di sini akan mengutus Opunya ketemu dengan suku dua. Opu dari suku satu adalah suku tiga. Jadi akan utus suku tiga ini pergi ketemu dengan suku dua. Ngobrollah mereka bagaimana bernegosiasi supaya tuntutannya jangan terlalu tinggi gitu ya. Di sisi lain dia memberi pesan begini, secara simbolik dia memberi pesan kepada suku dua, kalian itu jangan tuntut terlalu tinggi ya. Kalau kalian tuntut tinggi sih oke. Kalau kalian keras kepala tidak apa-apa ya, tuntut terlalu tinggi. Tapi kalian harus ingat, kalian itu berurusan dengan suku tiga, dan ini adalah Opu kami. Jadi kami bisa menekan Opu kami ini supaya menuntut kalian lebih tinggi. Jadi kalau kalian keras kepala nuntut di sini, kalian harus ingat, ada saatnya kamu akan ketemu dengan suku tiga. Oke, jangan sampai kalian menekan tertinggi dan kami akan melakukan hal yang sama pada kalian. Jadi terhadap suku dua, memang dia sopan.
Popu ini sopan, tapi dia tahu, dia juga berhitung kalau suku ini terlalu banyak menuntut, dia akan menunggu di sini. Suku satu akan menunggu di sini, ya. Dan masing-masing anggota suku sudah mengerti hal itu, sehingga kadang-kadang dalam urusan bernegosiasi mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Rekan-rekan sekalian, itu gambar tentang sistem perkawinan Likatelo atau tiga tungku dengan konsekuensinya, juga dengan fungsi-fungsinya dalam masyarakat etnik Dalam Holot. Terima kasih.